Bapak miwa ibu nu dipihormat, urang nincak acara pamungkas nyaeta tauhiyah di sarangan kudu apa nutup. Hayu urang sami-sami musterkeun hate sareng pikiran pikeun ngaregepkeun tausiah nu bade didugikeun ku pangarsa Bapak Ustad Indra Aulia. Mangga ka pangarsa Bapak Ustad Indra Aulia dihaturan. Wilujeng angkat Bapak Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Cek. Hati-hati di jalan, Pak. Hatur nuhun. Cek. Cek saldo, cek saldo. Saldonya masih ada nih akhir bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suji. Yang jawab salam semoga cepat naik haji. Kayak yang tadi dua orang itu berangkat umroh ya. Yang bilang amin naik haji langsung. Amin. Daun salam buah naga. Yang jawab salam semoga cepat masuk surga. Wah kenceng, cepat ya. Hah? Hari ini masuk surga ya. Nggak apa-apa ya, mau meninggal hari ini yang penting masuk surga. Daun salam dibawa aki-aki. Yang jawab salam semoga banyak rezeki. Amin. Baik, Ustadz ulang salamnya. Semoga salam ini adalah doa. Yang menjawab semoga mendapatkan doa daripada salam ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih arsalahu basiran wa nadhira wa da'iyan ilallahu biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ma'buda siwa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang semoga Allah selalu berikan kesehatan, keberkahan. Yang saya muliakan, yang mungkin barusan meninggalkan daripada acara ini, sedang di perjalanan, Bapak Ketua Yayasan, semoga Allah lancarkan dalam segala urusannya. Yang saya hormati, yang saya muliakan para jajaran Dewan Guru,
yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya muliakan ibu-ibu yang kerudung hijau, yang cantik-cantik. Ini ibu-ibu dari mana? Oh, Masya Allah, majelis taklim bunda. Alhamdulillah. Yang saya cintai, yang saya sayangi, anak-anakku yang cantik-cantik. Kebanyakan yang cantiknya nih daripada yang gantengnya. Yang gantengnya di belakang ya. Oke, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, kita sama-sama sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah zat yang maha bisa, maha esa dan maha kuasa. Kita bisa bertemu ini bukan pertemuan, tapi dipertemukan oleh Allah. Kita tidak berjumpa, ini dijumpakan oleh Allah. Kita tidak duduk, tapi didudukan oleh Allah. Oleh karena itu, ini adalah karunia dan kasih sayang Allah kepada kita, sehingga harus dan wajib kita syukuri Bapak Ibu, dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena mudah bagi Allah menjauhkan orang yang berjumpa, menjauhkan orang yang bertemu, memisahkan orang yang sedang bertemu. Sangat mudah bagi Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in pengikutnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak nanti di hari kiamat kita mendapat syafaat darinya, dan semoga kelak suatu hari nanti, suatu saat nanti Allah pertemukan kita dengan baginda Nabi Muhammad di surganya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari tim Rabbani yang biasa mengadakan acara gokil di sekolah-sekolah, dan alhamdulillah sudah banyak sekolah-sekolah yang kami datangi, dan alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita bisa berjumpa dan bertemu. Alhamdulillah. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Indra Aulia. Kebetulan saya tinggal di daerah Katapang dan datang ke sini seperti nostalgia Bapak Ibu. Saya sekolah tadinya sempat daftar ke MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Tapi alhamdulillah tidak diterima, jadi sekolahnya di depannya MAN, yaitu Al Istiqomah. Pernah dengar sekolah itu? Sering lewat mungkin kalau orang sini. Saya kelulusan tahun 2002 kalau nggak salah. Alhamdulillah tadi nyari sekolahnya tidak susah, langsung kebayang pas SMK Pasundan 3. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa hal, karena tema yang akan saya sampaikan adalah bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan tumbuh dan berkembang, bagaimana agar semua sesama kita merdeka Bapak Ibu. Pak, Bu, yang namanya bersyukur itu seperti apa? Syukur itu apa Bapak Ibu? Menggunakan semua potensi yang ada, yang kita miliki sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang atau oleh Allah yang memberikan nikmat kepada kita Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan Bu, kemerdekaan bangsa Indonesia ini bertepatan dengan hari Jumat. Oke? 17 Agustus 1545. Berapa? 1945 bertepatan dengan hari Jumat. Ini menandakan bahwa ternyata para pejuang kita ini agamis Bapak Ibu. Bahkan yang perlu kita ketahui, hari Jumat tersebut bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Jadi ketika para pejuang berpuasa,
Mereka melakukan sholat tarawih, mereka berdoa kepada Allah sehingga Allah izinkan untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi ternyata kemerdekaan ini Bapak Ibu didasari oleh perjuangan orang-orang yang cinta kepada agama. Mereka berdoa, mereka bermunajat kepada Allah. Hampir 9 hari mereka berpuasa. Akhirnya Allah penuhi, Allah kabulkan apa yang diharapkan, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi hakikatnya Bapak Ibu, kemerdekaan itu adalah rahmat kasih sayang yang Allah berikan untuk kita. Betul? Percaya Bapak Ibu, kemerdekaan itu dari Allah, kasih sayang Allah. Bahkan di Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat, semata-mata berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu, jadi bagaimana cara mensyukurinya? Oh, ternyata harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Betul? Jadi kemerdekaan ini Bapak Ibu adalah setiap negara mengharapkan daripada kemerdekaan ini, menginginkan daripada kemerdekaan ini, bukan hanya persenjataan yang hebat atau perjuangan yang sangat kuat, tapi berkat Allah inginkan bangsa Indonesia merdeka. Kebayang Bapak Ibu, kalau saat ini Allah angkat kemerdekaan daripada negara ini. Kita lihat saudara-saudara kita yang di mana Bapak Ibu, yang saat ini sedang digempur habis-habisan di Palestina. Bayangkan, mungkin tidak akan bisa berkumpul senyaman ini seperti kita. Betul? Kalau seandainya Indonesia perang sebagaimana Palestina perang. Bayangkan ada rumah sakit yang dibom, anak-anak dibom, bahkan korban jiwa sampai ratusan bahkan jutaan orang. Pak, Bu, inilah yang harus kita ingat, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Khususnya buat anak-anakku, adik-adikku semuanya, mari kita sama-sama isi kemerdekaan ini dengan apa yang Allah harapkan dan Allah inginkan. Salah satunya adik-adik yang mulia, adik-adik yang cantik-cantik, adik-adik yang ganteng-ganteng, minimal ada 3 hal kita harus isi kemerdekaan ini. Yang pertama apa nak? Yang pertama, isilah kemerdekaan ini dengan kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Khususnya di sekolah ini deh, seriuslah kalian menuntut ilmu, karena tidak semua daripada kita berkesempatan seperti kalian bisa menuntut ilmu secara enak dan nyaman seperti di tempat ini. Jadi nak, isilah kemerdekaan ini dengan menuntut ilmu yang sungguh-sungguh, karena ilmu itu akan mengantarkan kalian untuk kalian terus berkembang, untuk kalian terus bermanfaat untuk semua yang ada di sekitar kalian, orang-orang yang kalian sayangi. Yang ketiga deh, isilah kemerdekaan ini dengan yang kedua, isilah kemerdekaan ini dengan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Salah satunya nak, jangan sampai tinggalkan sholat yang 5 waktu. Betul? Jangan sampai tinggalkan apa? Sholat. Minimal itu nak. Karena dengan sholat ini artinya bukti bahwa kita mensyukuri nikmat Allah dan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga nak, buat anak-anakku khususnya yang berada di SMK Pasundan ini, yang ketiga, isilah kemerdekaan ini dengan kita berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, dan hormat kepada guru yang mengajari ilmu kita. Abi Indra pesan nih, sehebat apapun kalian, sepintar apapun kalian, kalau kalian tidak berbakti kepada orang tua, tidak hormat kepada guru, maka yakinlah nah, ilmu kalian tidak akan berkah. Betul? Jadi nah, bagaimana sekarang kalian punya guru, kalian punya orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan keriduannya kepada 3 orang nih nak. Ingat nih, Allah menitipkan keriduannya dari 3 orang kepada yang 3 orang ini. Yang pertama nak, Allah titipkan keriduan seorang murid dari gurunya. Jadi nak, kalau kalian sudah diridhoi sama guru kalian, yakinlah ilmu yang kalian punya insya Allah akan berkah. Yang kedua nak, Allah titipkan keridoan seorang anak
dari orang tuanya. Jadi Allah titipkan kalian bisa dapat ridho Allah kalau orang tua kalian ridho sama kalian. Oleh karena itu boleh kalian tanya kemanapun, boleh kalian cari dimanapun, tidak ada pernah orang yang sukses tanpa dapat ridho kepada orang tua, dari orang tuanya. Tidak ada orang yang berhasil tanpa dia dekat dengan guru dan orang tuanya. Siap? Jadi yang pertama apa tadi? Harus mencari keridhaan guru. Yang kedua, mencari keridhaan orang tua. Dan khususnya yang terakhir, Allah titipkan keridhaan seorang istri dari suaminya. Jadi 3 orang ini adalah orang-orang yang sangat berharga di kehidupan kita. Oleh karena itu Ustadz Indra berpesan, mari kita sama-sama isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan perbuatan atau ibadah-ibadah yang betul-betul kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, Abi Indra pengen menjelaskan sesuatu bahwa hampir sekitar dari 2015 Abi Indra ini sebagai trainer daripada metode menghafal Quran. Jadi di kesempatan yang baik ini Abi Indra pengen mengajak daripada ibu-ibu, adik-adik semua untuk kita sama-sama menghafal Quran. Kira-kira mau atau tidak? Kita coba boleh? Insya Allah dalam waktu singkat Bapak, Ibu, adik-adik semuanya insya Allah bisa hafal ayatnya, bisa hafal artinya, bahkan bisa tahu tajwid dan mahrojnya, bahkan bisa mengajarkan lagi ke orang lain. Kira-kira mau nggak kalau Abi Indra sampaikan? Alhamdulillah. Baik, jangankan orang yang bisa baca Quran, yang belum bisa baca Quran aja insya Allah mudah dengan metode ini. Bahkan kami ingin setiap orang muslim khususnya di Indonesia yang tadinya tidak berniat untuk menghafal Quran, dengan tahu metode ini insya Allah muncul niat itu. Siap? Siap kalau Abi Indra sharing tentang metode ini? Siap? Insya Allah ngapalnya mudah. Bahkan kita punya tagline, menghafal Quran semudah tersenyum. Ada yang pernah dengar? Sudah? Menghafal Quran semudah tersenyum. Siap? Kira-kira Bapak Ibu, Abi Indra mau tanya nih, anak-anak, senyum itu mudah atau susah? Kenapa? Kayaknya susah dah. Masih banyak yang pada cemberut. Oke, susah atau mudah? Senyum itu susah atau mudah? Ternyata pertanyaannya salah. Senyum itu bukan susah dan mudah, nak. Tapi mau atau tidak. Senyumnya sudah Allah mudahkan, tapi kadang kalau kita nggak mau susah. Betul? Kenapa metodenya menghafal Quran semudah tersenyum? Karena ternyata Allah sudah jamin kemudahan Al-Quran, tapi pertanyaannya mau atau tidak. Kenapa Abi Indra bilang jaminan Allah sudah memudahkan Al-Quran? Nanti adik-adik kalau sampai rumah buka Qurannya, ada di surat Al-Qamar Allah sampaikan begini. Ini jaminan kemudahan Al-Quran. Ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ada ibu yang ngikutin bacaannya. Artinya dan sungguh-sungguh, walaqad sungguhnya 2 kali, double. Coba bayangin ya, Allah bilang walaqad dan sungguh-sungguh, yassarnal Qur'ana telah kami mudahkan Al-Quran, lidzikri untuk dipelajari, lidzikri untuk diingat, lidzikri untuk dihafal. Di ujung ayat Allah bilang fahal mim mudzakir, maka adakah orang yang mau menghafalnya, adakah orang yang mau mempelajarinya, adakah orang yang mau mengingatnya. Jadi di ayat ini surat Al-Qamar ayat 17 Allah sampaikan Al-Quran itu mudah. Jadi Bapak Ibu adik-adik, kira-kira ngapal Quran itu mudah atau susah?
Yang jawab cuma 20%. Dan ternyata Allah Maha Tahu. Allah sampaikan di surat Al-Qamar itu tidak hanya satu kali. Ternyata Allah ulang ayatnya. Selain di ayat 17, Allah ulang di ayat 22. Coba bayangin. Allah bilang lagi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bahwa sungguh-sungguh Al-Qur'an itu udah dimudahkan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, Al-Qur'an itu mudah atau susah? Masih belum jawab? Allahu Akbar. Allah udah sampaikan 2 kali, kita kadang belum yakin. Betul? Ternyata Allah Maha Tahu hambanya. Allah ulang sampai 3 kali, sampai 4 kali di surat yang sama Al-Qamar, di ayat 17, 22, 32 dan 40. Artinya apa nak? Ternyata Allah sudah jamin kemudahannya, tapi ternyata banyak orang yang pesimis, yang menyatakan bahwa Al-Quran itu susah. Enggak, buat ngapal itu cukup santri aja, cukup ustadz aja, kalau kita nggak perlu ngapal. Ternyata ini jaminan Allah, ngapal Quran itu mudah. Oleh karena itu saya akan sampaikan pada hari ini bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan mudah. Siap Bapak Ibu, adik-adik? Abi Indra nanyanya begini kalau siap. Are you ready? Jawabannya harus medok. Ready gitu ya. Coba. Are you ready? Oke, yang keras ya. Are you ready? Oke, satu lagi. Kalau Abi Indra bilang cok gari gacok, angkat jempolnya bilang cocok. Bisa? Coba. Cok gari gacok. Masya Allah, mantap emang di sini ya. Siap, kita akan mulai ngapal, boleh? Tapi sebelumnya Abi Indra mau jelasin sedikit filosofi kenapa metode ini hadir. Bapak Ibu, adik-adik, ada yang tahu nggak? Kalau tahu boleh jawab pertanyaan ini. Kira-kira Rasulullah itu bisa baca tulis Al-Quran atau tidak? Tidak. Sepakat? Setuju? Semuanya nggak ada yang menyanggah bahwa Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Sepakat ya? Oke. Kenapa Ustadz Rasulullah tidak bisa baca tulis? Oh, ternyata jawaban ini ada ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bilang begini, Iqra, bacalah. Lalu jawaban Rasulullah, ma ana biqori, saya nggak bisa baca. Jadi sepakat Rasulullah nggak bisa baca tulis. Oke, pertanyaan kedua tolong dijawab. Kira-kira Rasulullah kan nggak bisa baca tulis tuh. Kira-kira Rasulullah hafal Al-Quran atau tidak? Hafal atau tidak? Hafal. Tidak mungkin ada Al-Quran 30 juz sampai kepada kita kalau Rasulullah nggak hafal. Oke? Sepakat Rasulullah hafal Quran? Tidak bisa baca tulis, tapi Rasulullah hafal. Pertanyaan terakhir, tolong dijawab dengan lantang. Rasulullah nggak bisa baca tulis, tapi Rasulullah hafal. Bagaimana caranya Rasulullah ngapal Quran? Dibisikin, ada bisikan, mantap. Ada lagi Bu mau jawab? Diulang-ulang, boleh. Ada lagi? Dibisikin, diulang-ulang. Oh, ternyata cara Rasulullah ngapal ada dijelaskan oleh Allah di ayat ke-6 surat Al-A'la di juz 30. Ada yang hafal ayat ke-6 surat Al-A'la? Allah bilang begini, sanukri'uka fala tangsa illa masya Allah. Allah bilang sama Rasulullah, sanukri'uka, maka akan kami bacakan padamu Muhammad, fala tangsa, maka engkau tidak akan lupa, illa masya Allah, kecuali Allah ingin membuatmu lupa. Jadi Bu, nah ternyata cara Rasulullah ngapal itu dibacakan. Diapain? Kurang kedengeran. Oke, jadi pada hari ini kita akan ngapal Al-Quran sebagaimana Rasulullah ngapal. Nanti Abi Indra akan bacakan, kalian adik-adik, ibu-ibu semuanya tinggal ikutin saja bacaannya. Siap? Are you ready? Are you ready? Cok gari gacok. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum kita mulai,
ternyata metode ini ada syaratnya. Syaratnya nggak banyak, cuma 2. Syaratnya ada berapa? Ada syaratnya 2. Kira-kira kita bisa penuhi syaratnya nggak? Nih ada 2. Abi Indra kasih tahu. Syarat pertama nak, ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru. Syarat pertama menghafal Quran dengan metode ini, yang pertama syaratnya suaranya harus lantang. Suaranya harus? Itu mah rantang. Suaranya harus? Belum kedengeran, bapak ibunya belum ada suaranya. Suaranya harus? Masya Allah. Siap ya? Yang pertama suaranya harus lantang. Kenapa Abi Indra harus lantang? Karena kita nggak pakai Quran, nggak pakai bacaan. Jadi nanti saya bacakan, bapak ibu ikutin. Nanti saya dengar bacaannya. Seandainya masih keliru bacaannya, saya akan ulang bacaannya. Boleh? Jadi kalau bapak ibu atau adik-adik bisik-bisik, nanti bacaannya nggak kedengeran. Jadi salahnya nggak bisa kita ulang. Siap? Yang pertama suaranya harus lantang. Yang kedua nak, ibu, bapak, yang kedua adalah dengan gerakan tangan. Apa? Suaranya mana? Dengan apa? Dengan gerakan tangan. Semuanya pada bengong. Emang ngapal Quran harus gerakin tangan? Oh, guru saya mengajari saya, bapak ibu. Ternyata tangan yang bapak ibu punya, adik-adik punya, ternyata tangan ini bisa bikin orang ngomong dan bisa bikin orang ngerti. Kebayang nggak bapak ibu? Ternyata tangan ini bisa bikin orang ngomong dan bisa bikin orang ngerti. Bapak ibu nggak percaya ya? Saya mau kasih contoh begini nih, Pak, Bu, adik-adik. Seandainya Allah takdirkan misalnya kita pergi ke Mekah semuanya, amin. Kayak yang tadi 2 orang. Setibanya di Mekah, kira-kira tiba-tiba di antara bapak ibu, di antara adik-adik ada yang lapar, pengen makan. Tiba-tiba salah seorang yang lapar itu masuk ke sebuah restoran. Ternyata setelah di dalam restoran tidak ada satu orang pun orang Indonesia, semuanya orang Arab. Oke? Bayangkan, di dalam restoran semuanya orang Arab dan orang yang lapar itu tidak bisa ngomong bahasa Arab, tapi pengen makan, perutnya lapar, makannya pengen makan ayam. Ngomongnya gimana Bapak Ibu? Ada Haji, makan. Betul. Perutnya lapar, gimana lapar Bapak Ibu? Oh, lapar. Pengen makan ayam. Ayo, ayam gimana? Ayam. Pengen makan ayam. Jadi ternyata tangan ini bisa bikin orang ngomong dan insya Allah orang Arab yang ngelihat mengerti. Oh, pengen makan, oh lapar, oh ayam. Jadi kita akan pakai tangan menghafal Quran. Ini menggambarkan daripada arti Al-Quran yang kita hafal. Jadi nanti otomatis tidak hanya Arabnya, nanti artinya pun kita hafal. Siap? Siap Bapak Ibu? Aduh, suaranya belum kedengaran. Siap? Are you ready? Cok gari gacok. Alasan kedua Bapak Ibu kenapa pakai tangan? Ternyata Allah sampaikan di dalam satu ayat, ternyata tangan ini tempat menyimpan memori yang akan kekal abadi Bapak Ibu. Ayatnya begini. Kalau Bapak Ibu hafal, adik-adik hafal, tolong ikutin bacaan ayatnya. Kayaknya ayatnya sering kita dengar dan sering kita baca. Begini ayatnya, tolong ikutin kalau hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hafal? Beneran? Pernah dengar ayat ini? Di mana dengarnya? Surat Yasin. Masya Allah, pinter Ibu. Kalau saya ada hadiah, saya kasih hadiah. Oke, kita ulang bareng-bareng ya. Ayat yang barusan kita baca ini sebagai bukti ternyata tangan ini, Pak, Bu, tempat menyimpan memori yang akan kekal abadi, tidak akan hilang. Kita ulang ayatnya bareng-bareng. 1, suaranya yang keras. 2, 3. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu
tashhadu arjuluhum bima. Masya Allah. Sekarang bareng-bareng artinya. 1, 2, 3 mulai. Artinya yang keras ya. 1, 2, 3 ayo. Artinya, Pak, Bu, adik-adik kira-kira sering dengar ayat ini atau sering baca? Sering baca. Sudah berapa kali baca ayat ini? 5 kali pernah? Lebih? 10 kali pernah? Mungkin di antara kita ada yang ratusan atau ribuan kali baca ayat ini, tapi ketika ditanya artinya jadi Pak, Bu, ternyata orang Indonesia, orang Muslim masih menjadikan Al-Quran ini sebagai mantra. Jampe. Kenapa? Ternyata sering dibaca ayatnya, ketika ditanya artinya, jangankan mengamalkan, tahu artinya aja enggak. Betul? Boleh saya artikan ayatnya? Artinya begini nih. Al-yauma, pada hari itu. Hari apa itu? Hari kiamat. Pinter nak? Hari kiamat. Kiamat itu kira-kira bisa besok? Lah kok nggak ada yang jawab? Kira-kira kiamat bisa besok? Bisa seminggu lagi? Bisa 10 tahun lagi? Bisa ratusan atau jutaan tahun? Bisa. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi nak, kata Allah nanti hari kiamat, pada hari itu nahtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aidihim, dan akan berkata kepada kami apa ini? Tangan-tangan mereka. Ini sebagai bukti nak, Bu, tangan ini akan menyimpan memori yang kekal abadi. Kalau tangan ini hari ini dipakai sedekah, maka tangan ini akan bersaksi di hadapan Allah pernah dipakai sedekah. Kalau tangan ini dipakai jahil, dipakai keburukan, maka tangan ini meskipun kiamatnya jutaan tahun lagi, tangan ini akan ngomong. Jadi ternyata tangan ini menyimpan memori. Oleh karena itu, hari ini kita pakai tangan ini untuk menghafal Quran. Siap? Siap? Are you ready? Syaratnya ada berapa? 2. Yang pertama apa? Suaranya lantang. Yang kedua, tangannya digerakkan. Siap? Simulasi. Kalau Abdi bilang begini, menghafal Al-Quran, tangannya boleh di kepal semuanya. Ayo semuanya di kepal. Tinju ke udara, bilang mudah. Bisa? Coba. Menghafal Al-Quran. Kurang kedengeran. Coba. Sudah makan belum? Oh belum. Barusan dibawa tumpengnya ya. Oke, nggak apa-apa. Menghafal Al-Quran. Satu lagi. Kalau Abi Indra bilang semudah, tangannya boleh begini, tangannya. Bilang tersenyum. Gitu ya. Coba. Semudah. Mantap. Ulang lagi ya. Menghafal Al-Quran. Semudah. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku, adik-adikku. Ternyata dengan suara lantang, tangannya digerakkan, insya Allah hafalan bisa permanen. Percaya nggak? Bapak Ibu suka ngelihat anak kecil usia 5 tahun, 3 tahun. Kira-kira mereka disuruh diam, bisa diam nggak? Ketika mereka kalau ngomong pelan-pelan atau kencang-kencang? Kencang ngomongnya. Tapi ternyata anak sekecil itu akan merekam semua yang dia lihat, yang dia dengar. Jadi ternyata suara lantang, tangan digerakkan, itu bisa bikin hafalan permanen. Kalau Bapak Ibu masih nggak yakin, nggak percaya, saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu atau adik-adik pernah tahu nggak lagu Topi Saya Bundar? Itu ada gerakan atau enggak? Ada benar? Masih ingat gerakannya? Coba. Sebelum kita ngapal Quran, kita sama-sama nyanyi lagu Topi Saya Bundar pakai gerakan. Masih ingat? Oke, saya pandu. Siap ya? Tangannya digerakkan, suaranya lantang. Oke? 1, ikutin ya. 2, 3.
Masya Allah, anak-anak TK dari mana ini? Pinter. Coba saya mau tanya, kira-kira ada yang masih ingat nggak kapan ngapalin lagu Topi Saya Bundar? Di SD. Ibu, kira-kira suka ngulang-ngulang lagu ini nggak? Tapi ketika suaranya kenceng, tangannya gerakin, kita tahu maksud yang kita nyanyiin, insya Allah permanen. Jadi suaranya lantang, tangannya digerakin. Siap, kita mulai? Oke, saya akan demokan ngapal Quran ini beberapa ayat saja, tidak banyak-banyak, boleh? Saya pilih ayat yang pendek-pendek, surat ke-55. Ada yang tahu surat ke-55 apa? Masya Allah, surat Ar-Rahman. Siap, kita ngapal surat Ar-Rahman beberapa ayat aja. Are you ready? Jadi caranya nanti saya sekali, Bapak Ibu adik-adik sekali, kita gantian bacanya. Jadi cukup ikutin bacaan saya. Siap? Kita akan mulai. Mulai dulu dengan ta'ud dan basmalah bersama-sama. Tangannya ikutin saya dulu dan suaranya yang lantang. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya sekali, Bapak Ibu sekali, adik-adik sekali. Ayat 1, ayo. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Jadi ngasih-ngasih ya gambarannya ya, agar ingat artinya. Siap? Kita ulang lagi. Abi dulu. Ar-Rahman. Ayo. Kurang keras. Lebih keras. Artinya apa? Hafal? Insya Allah mudah. Kita lanjut ya. Ayat 2. Allama. Allama. Pakai ain. Allama. Yang mengajarkan. Jadi kayak bapak ibu guru lagi ngajar, tunjuk-tunjuk, oke? Al-Quran. Al-Quran. Baik, saya sambung ayat kedua, tolong perhatikan ya. Ayat 2. Saya dulu. Allamal Quran. Ayo. Kurang keras. Lebih keras. Artinya apa? Yang mengajarkan. Hafal? Hafal atau belum? Hafal. Kita ulang dari ayat 1 sampai ayat 2. Are you ready? Cok gari gacok. 1, 2, 3. Ar-Rahman. Allamal Quran. Ar-Rahman artinya apa? Allamal Quran. Hafal? Menghafal Al-Quran. Mana suaranya? Menghafal Al-Quran. Semudah. Kita lanjut, boleh? Ayat 3. Khalaqa. Yang menciptakan. Al-insan.
manusia. Oke, habis sambung ya. Khalaqal insan. Ayo. Kurang keras. Artinya apa? Manusia. Hafal? Coba kita ulang dari ayat 1 sampai ayat 3. Kira-kira bisa? Are you ready? Cok gari gacok. 1, 2, 3. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan. Masya Allah. Ar-Rahman artinya Allamal Qur'an Khalaqal insan. Kira-kira hafal? Alhamdulillah. Satu ayat lagi boleh? Satu ayat lagi boleh? Atau sampai akhir? Alhamdulillah Ar-Rahman itu ada 78 ayat. Jadi kita sampai jam 5 sore. Satu ayat lagi aja. Ayat 4. Allamahu artinya sudah. Sudah tadi sudah apa? Oh. Apa ini? Oke, bukan artinya sudah ya, yang mengajarkan. Tapi bedanya di sini ada hu. Hu itu domir artinya nyah. Jadi kita artikan mengajarkannya, gitu ya. Bukan artinya sudah. Ulang ya. Allamahu. Ayo. Mengajarkannya. Al-bayan. Pandai berbicara. Baik, saya sambung ayat keempat. Tolong perhatikan. Allamahul bayan. Ayo. Kurang keras. Masya Allah, artinya apa? Mengajarkannya pandai Masya Allah, barakallah. Jadi hafal berapa ayat? 4 ayat. Tolong Bapak Ibu adik-adik jangan sampai menghafalnya pakai otak. Karena tidak ada satu ayat pun yang bilang ngapalin Quran pakai otak. Karena Rasulullah ngapalin Qurannya pakai hati. Jadi saya kelihatan sekali kalau ngapalnya ngikutin sayanya pakai otak. Kenapa Ustadz bisa kelihatan? Gerakannya jaim-jaim, suaranya nggak keluar. Saya yakin otaknya lagi muter kenceng itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah pakai otak. Jadi suaranya yang lantang, tangannya digerakin, nggak usah jaim-jaim. Are you ready? Karena ternyata otak itu kadang nggak ngebantu. Percaya nggak? Bahkan kadang otak itu bikin ribet. Kalau nggak percaya, saya mau tes nih. Otak kita ngebantu atau enggak? Contoh begini, Bapak Ibu adik-adik tahu nggak gajah? Gajah tahu? Kalau saya bilang gajah, jawabannya besar atau kecil? Besar. Jadi kalau saya bilang gajah, jawab besar. Biasanya tangannya kalau besar gimana? Begini ya, besar. Oke. Kalau saya bilang semut, jawabannya kecil. Biasanya kecil gimana? Kecil. Oke? Jadi saya pengen otaknya kita pakai. Saya mau tes otaknya bikin ribet atau enggak. Begini nih. Kalau saya bilang gajah, jawabannya begini. Gajah besar. Kalau semut kecil. Bisa begitu? Otaknya bisa pakai? Siap. Konsentrasi. Sekarang kita akan coba otaknya ngebantu atau bikin ribet. Coba ya.
Siap, konsentrasi. Tadi kalau dibilang gajah, jawabannya apa tadi? Besar. Udah kecil aja, besar udah salah. Besar. Kalau dibilang semut, pinter. Siap, kita akan mulai. Konsentrasi. Semut besar. Ada yang bocil lagi. Kecil, bocil. Ulang-ulang, baru juga sekali udah salah. Coba-coba. Gajah. Bapak, besar. Salah gerakannya, Pak. Besar begini, Pak. Besar begini, kecil begini. Ulang-ulang. Semut. Tuh kan besar tuh yang di tengah. Semut. Kok begini? Masih salah. Gajah. Semut. Pinter. Saya tambahin bobotnya. Saya tambahin levelnya. Jangan dulu tepuk tangan. Ada cacing, ada ular. Kalau cacing pendek, kalau ular Jadi kalau saya bilang cacing, jawabnya pendek tapi tangannya lebarin. Pendek. Oke, kalau saya bilang ular, jawabannya panjang. Siap? Jadi ada 4. Ayo, ada gajah, ada semut, ada cacing, ada ular. Hati-hati cacingnya keinjek gajah. Siap, konsentrasi. Siap? Gerakin tangannya, suaranya kencengin. Semut. Kagak jelas jawaban. Kecil begini, Pak, kecil begini. Begitu, Pak. Dibalik, Pak. Otaknya kita lagi pakai. Oke? Siap. Konsentrasi. Ular. Penjang. Ulang. Konsentrasi. Gajah. Bukan kesar. Ada yang kesar di belakang tuh. Nggak ada kesar, besar, kecil. Ini mah jadi becil, kesar, penjang, pandek. Aduh. Ulang lagi. Cacing panjang dari mana? Pendek, Ibu. Pendek, Ibu. Panjang. Cacing pendek, Bu. Gajah. Ada tangan yang begitu di belakang tuh. Semut. Kecil, pintar. Ular. Udah. Takut gejala stroke nanti. Susah. Jadi ternyata kadang otak nggak ngebantu. Kita ulang lagi dari ayat 1 sampai ayat berapa tadi? 4. 1, 2, 3. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Alhamdulillah. Baik, kita ngapalnya cuma 4 ayat, tapi saya ingin ngapalnya biar semakin seru. Saya pengen adik-adik, ibu-ibu atau bapak-bapak cari pasangan berdua-berdua, geser aja berhadapan. Nah, gitu, berhadapan boleh. Nah, harus dapat pasangan. Yang nggak ada pasangan berarti jomblo. Boleh. Oh, bapak sama bapak. Siap. Berdua sudah? Sudah. Baik. Nanti pasangan bapak, ibu atau adik-adik ini akan menjadi lawan battle-nya di depannya. Jadi kita akan sama-sama baca 4 ayat di depan daripada pasangannya. Nanti yang belum hafal sambil ngapalin karena nanti akan battle. Oke? Siap. Kita akan baca bareng-bareng. Suaranya yang keras, tangannya digerakin menghadap pasangannya. Ayo saya temenin. 1. Semuanya harus hafal, nanti akan diadu pasangannya. Siap, konsentrasi. 1, 2, 3.
Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul. Hafal? Perlu latihan lagi atau nggak usah? Hah? Nggak usah beneran? Udah hafal? Sudah hafal? Nggak perlu diulang lagi? Nggak perlu. Siap, kalau nggak perlu, sekarang yang pasangannya itu sweet, pasangannya itu sweet. Ayo, ayo, cari yang menang, cari yang kalah. Sekali aja sweetnya, sekali aja. Sudah? Cari yang menang, cari yang kalah. Jadi dua orang pasangan ini ada yang menang, ada yang kalah. Oke. Sekarang berhadapan, Abi Indra mau tahu siapa yang menang, angkat tangannya menang, yang menang. Sudah? Dari dua orang itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang, yang kalah angkat tangan yang kalah. Sudah ya? Ibu yang kalahnya mana? Yang kalah angkat tangan. Oke. Sekarang begini aturannya. Karena kita akan battle, kita adu, yang menang angkat tangannya seperti ini. Coba lihat Abi, yang menang tadi, yang menang sweet, angkat tangannya kayak begini. Yang kalah baca. Jadi nanti kalau yang kalah salah bacanya, yang menang tepuk yang kalah. Woi, salah. Siap? Tadi katanya nggak usah diulang. Sudah hafal. Udah hafal belum? Sudah, udah. Oke, siap. Sekarang yang menang angkat tangannya. Kill. Yang kalah siap-siap baca. Berhadapan, berhadapan. Jangan ngadap Ustadz Indra. 1, 2, 3. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul. Nggak ada yang kena tepok. Wah, pinter-pinter memang ya. Tepuk tangan. SMK Pasundan emang hebat-hebat. Sekarang gantian. Oke, yang kalah angkat tangannya, yang menang baca. Biasanya pembalasan itu lebih kejam. Siap? Yang kalah angkat tangannya, yang menang baca. 1, 2, 3. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal Allamahul. Masya Allah, nggak ada yang kena tepok juga. Emang pinter-pinter semua kayaknya. Atau sama-sama nggak hafal. Jadi bingung mau nepok juga. Oke, sekarang Abi Indra pengen yang berdua itu salaman. Abi Indra mau persaudarakan. Mudah-mudahan yang salaman ini menjadi hafid dan hafizuh Al-Quran. Mudah-mudahan yang salaman ini sampai ke surganya Allah, dikumpulkan di surganya Allah. Jadi Abi Indra persaudarakan yang salaman ini. Abi Indra mau ganti namanya. Masih ingat yang menang sweet? Masih berhadapan, masih berhadapan. Yang menang sweet Abi Indra ganti namanya jadi Umar. Oke? Yang kalah sweet masih ingat yang kalah? Yang kalah namanya Abi Indra ganti sama Usman. Jadi Umar sama Usman salaman, pakai tangan satu. Umar sama Usman salaman. Tapi salamannya kasih jarak segini. Nah, begitu. Kasih jarak salamannya, kasih jarak, tidak bersentuhan. Nanti Abi Indra akan bilang, akan berhitung dari angka 1 dan seterusnya. Di tengah-tengah hitungan Abi Indra akan sebutkan salah satu nama. Bisa Umar, bisa Usman. Yang namanya disebut, tangkap tangan lawannya. Jadi kalau Abi Indra bilang gini, Umar, yang Umar tangkap Usman, yang Usman menghindar. Kalau Abi Indra bilang Usman, yang Usman tangkap, yang Umar menghindar. Mengerti? Are you ready? Cok gari cok gari gari cok. Kita akan mulai salaman, tapi nggak sentuhan. Siap, kita akan mulai. 1. Nempel, jangan jauh banget. 2. Umar.
Lanjut. 3. Fokus. Ingat namanya. 4. 5. Umar. 6. Sini saling tangkap. 7. 8. Usman. 9. 10. Semuanya menghindar gitu, kaget. 11. 12. Umar. 13. 14. Usai. Salaman, peluk temannya. Saya doakan mudah-mudahan jadi ahlul Quran semuanya, amin. Kalau sudah ketawa biasanya hafalannya suka lupa. Kita ulang dari ayat 1 sampai ayat 4. Kita sama-sama baca. Kita ta'ud dan basmalah terlebih dahulu. Kita tutup dengan shadaqallah. Are you ready? Menghafal Al-Quran semudah. Kita sama-sama baca ta'ud dan basmalah dari ayat 1 sampai ayat 4. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah hafal. Tepuk tangan buat semuanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira siapa di antara Bapak Ibu adik-adik yang merasa senang dengan cara ngapal Quran seperti ini? Angkat tangannya, bilang saya. Angkat tangannya, bilang saya. Nah, siapa yang kira-kira ingin sebelum wafat, sebelum meninggal, ingin menjadi penghafal Quran? Angkat tangannya, bilang saya. Siapa yang ingin orang tuanya dikasih mahkota, dikasih jubah kemuliaan di hari kiamat? Bilang saya. Saya doain yang angkat tangan, bilang saya, semoga Allah kabulkan. Pak, Bu, saya mau menjelaskan tentang ayat yang kita hafalkan. Ar-Rahman, Allah itu maha pengasih. Allah yang kasih kita semua segala sesuatunya, betul? Tidak terkecuali semua yang kita punya itu murni pemberian daripada Allah. Kalau boleh saya jelaskan, saya terangkan Bapak Ibu, ketika kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Kita akan pulang dari dunia pun tidak juga membawa apa-apa. Jadi semua yang kita punya ketika kita dunia itu murni titipan dari Allah. Jadi Allah maha pengasih, Allah tidak pandang kasih. Allah kasih siapa saja yang taat, Allah juga kasih siapapun yang gak taat. Allah kasih siapa yang sholat, Allah kasih juga siapa yang gak sholat. Pokoknya Allah maha pengasih. Ar-Rahmannya Allah ngasih semuanya di dunia ini untuk semua makhluknya. Yang kedua, Allamal Quran, Allah yang mengajarkan Rasulullah Al-Quran. Pak, Bu, saya mau jelaskan. Tadi saya bilang Rasulullah itu nggak bisa baca tulis Al-Quran. Ini bukan kelemahan, ini bukan kekurangan Rasulullah. Tetapi ketika di zaman itu orang-orang Quraisy bilang bahwa Al-Quran itu adalah karangannya Muhammad.
Al-Quran itu adalah buatannya Muhammad. Bapak, ibu, adik-adik, kira-kira kalau orang gak bisa baca tulis, kira-kira bisa ngarang atau tidak? Bisa buat atau tidak? Jadi Rasulullah Allah buat tidak bisa baca tulis Al-Quran agar Allah jaga keaslian dan keotentikan Al-Quran sehingga tidak diselewengkan. Oleh karena itu Rasulnya tidak bisa baca tulis. Jadi bukan kelemahan tapi kelebihan yang Allah kasih untuk Rasulullah. Jadi Allah langsung mengajarkan Al-Quran Rasulullah melalui malaikat Jibril. Yang ketiga, khalaqal insan. Allah yang menciptakan kita sebagai manusia itu adalah makhluk sebaik-baik bentuk Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu bandingkan dengan makhluk apapun kita sebagai manusia, maka manusia itu makhluk yang terbaik, makhluk yang di dunia ini Allah sediakan semuanya untuk manusia Bapak Ibu. Jadi dunia ini Allah ciptakan untuk manusia, tapi manusia bukan Allah ciptakan untuk dunia Bapak Ibu. Karena dunia ini akan kita tinggalkan, manusia itu diciptakan untuk nanti di akhirat dan akal hidup selamanya. Jadi Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik. Yang keempat Bapak Ibu, tadi kita menghafalkan Allah mengajarkan Rasulullah apa ini? Pandai berbicara. Al-bayan bisa diartikan dengan menjelaskan juga. Jadi ternyata Rasulullah itu adalah orator ulung. Rasulullah itu hebat dalam berbicara, hebat dalam menjelaskan Bapak Ibu. Sehingga ketika itu para sahabat ketika mendengar Rasulullah menjelaskan apapun, maka para sahabat ada yang menangis, ada yang pingsan, ada yang senang, ada yang bahagia. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang neraka, maka para sahabat semuanya menangis, bahkan ada yang pingsan saking takutnya kepada neraka. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang surga, para sahabat begitu bahagianya, begitu senangnya, bahkan di antara mereka ada yang menyambut kematiannya dengan syahid di jalan Allah karena berperang. Itulah hebatnya Rasulullah sebagai orator ulung. Semoga dari 4 ayat yang kita hafal, Allah karuniakan keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan terakhir, mulai sekarang mari kita sama-sama isi kemerdekaan, salah satunya dengan mendekat kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kita tidak akan tersesat kalau kita pegang pedoman buku hidup kita, yaitu Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran Bapak Ibu? Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian semuanya Al-Quran, karena suatu saat nanti hari kiamat Al-Quran akan datang menjadi penolong untuk kita semuanya. Kira-kira di antara Bapak Ibu, adik-adik, siapa yang ingin ditolong Al-Quran ketika nanti hari kiamat? Angkat tangannya, bilang saya. Saya doakan mudah-mudahan Al-Quran menjadi penolong kita, Al-Quran menjadi penerang kita di alam kubur kita. Kira-kira alam kubur itu gelap atau terang? Insya Allah dengan Al-Quran alam kubur kita akan terang. Amin. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah selamatkan kita dengan Al-Quran. Amin. Kira-kira hari kiamat itu menyenangkan atau menegangkan? Hari kiamat itu Bu, menyenangkan atau menegangkan? Bu, saya mau sampaikan bagaimana Allah menggambarkan hari kiamat di dalam satu surat, namanya surat Abbasa. Allah gambarkan di ayat-ayat terakhir, di ayat ke-33. Tolong ibu dengarkan bagaimana Allah dengan indahnya menggambarkan hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat kata Allah, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Allah bilang di ayat ketiga, faida, maka apabila jaati, datang, sohoh, suara yang memekakan telinga, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, yaitu hari kiamat. Pak, Bu, lihat Allah sampaikan di ayat ini menjelaskan tentang hari kiamat dengan kata-kata sohoh. Kira-kira bacanya susah atau mudah? Ada huruf sod, terus ada benderanya, terus ada ha, terus ada tasjid. Ribet bacanya, susah bacanya, apalagi kejadiannya.
Lihat, saking hebatnya Allah, Allah menggambarkan kejadiannya dengan kita cara bacanya aja susah. Sohoh. Maka apabila datang hari kiamat kata Allah, emang sesusah apa ya Allah? Di ayat selanjutnya Allah bilang, Yauma yafirul mar'u min ahi. Pada hari itu saudara lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi. Seorang ibu lari dari anaknya, ayah lari dari anaknya, wa sahibatihi wa bani. Pasangan lari dari pasangannya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Semua orang dan anak-anak lari dari orang tuanya. Pak, Bu, anak-anak, lihat, saudara, ayah, ibu, pasangan, anak. Kira-kira ini orang-orang yang dekat sama kita atau enggak? Bahkan mungkin 5 orang ini orang yang kita urus, yang kita jaga setiap hari, kita pikirkan. Betul? Tapi saking dahsyatnya nanti hari kiamat, saudara, ayah, ibu, pasangan, anak, mereka semuanya lari, mereka semuanya pergi. Bahkan ada seorang menyampaikan, anak menyampaikan kepada orang tuanya, wahai ayah, kenapa di dunia engkau selalu menjagaku? Wahai ibu, ketika di dunia engkau selalu merawatku, tapi kenapa ayah ibu hari ini meninggalkan aku? Maka orang tuanya menjawab, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yugni. Oh anakku sayang, betapa banyak dosa dan amal yang ayah ibu harus pertanggungjawabkan. Untuk itu sekarang kita tanggung jawab masing-masing. Jadi Bu, Pak, anak-anak, nanti di hari kiamat tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Ibu, ayah, anak, pasangan meninggalkan kita. Jadi siapa yang menolong kita? Oh ternyata illa hafizil Quran. Kecuali orang-orang yang hafal Al-Quran. Nanti hari kiamat kata malaikat, kumpul wahai anak-anak penghafal Quran. Kumpul wahai hamba-hamba Allah yang pernah bersama Al-Quran di dunia. Lalu kata malaikat, wahai anak, ini ada mahkota kemuliaan, ini ada jubah kemuliaan. Sekarang cari ibumu, cari ayahmu, pakaikan mahkota itu, pakaikan jubah kemuliaan itu, lalu tuntun ayah ibumu masuk ke surganya Allah. Bu, Pak, anak-anak, kira-kira kita mau menolong ayah ibu kita? Mau menuntun ayah ibu kita masuk ke surganya? Mudah-mudahan yang bilang mau, yang berniat untuk menghafal Quran, mulai sekarang kita coba di dalam hati kita niatkan untuk menjadi penghafal Quran sebelum kita wafat. Siap? Siapa yang niat menjadi penghafal Quran sebelum meninggal? Angkat tangannya, bilang saya. Kadang kita niat saja tidak berani Bapak Ibu ya. Jadi dengan niat itu, meskipun Bapak Ibu tidak selesai menghafal 30 juz, insya Allah nanti di alam kubur Al-Quran menjadi penolong kita. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keberkahan khususnya untuk SMK Pasundan 3 ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedikit, insya Allah, Abi Indra mau bagi hadiah dari Rabbani. Ada yang mau? Ada yang mau? Wah, masih tunjuk tangan semua. Hadiahnya yang bisa angkat tangan atau yang mau ke depan? Angkat tangan Ibu. Oke, Ibu boleh ke depan. Nah, ada lagi yang mau? Hadiahnya ada. Oke. Bu, tadi ngapal Quran sampai ayat berapa? Ayat 4. Boleh saya dengar Ibu baca ayat ketiga dengan gerakannya dan artinya? Boleh, siap. Ngadep sana Bu, silakan. Langsung? Ayat ketiga, langsung aja. Bismillah. Pakai gerakan kan? Ya, pakai enggak usah. Langsung aja ayatnya. Baik. Langsung saja ayatnya. Ayat apa?
ayat ketiga. Siap. Masya Allah. Artinya Bu? Yang menciptakan manusia. Masya Allah. Tepuk tangan. Makasih Ibu. Hadiahnya buat Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Yang mau lagi? Boleh. 5 orang ke sini, 5 orang. Maju 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang. Ayo, ayo. Memperebutkan hadiah du. Oke, boleh. 1 orang lagi mana? 1 orang lagi. 1 orang lagi. Ada yang mau ada? Ada? Boleh majuan sedikit? Oke, kita 1 orang lagi. Oh, ada. Oh, siap. Karena hadiahnya ada 2, jadi saya akan ambil 2 orang dari 5 orang ini. Oke? Siap. Kita lihat siapa yang bertahan. Jadi nanti Abi Indra akan kasih pertanyaan. Kalau kalian menjawab 1 kali, berarti kalian maju 1 langkah. Menjawab lagi, maju 1 langkah. Nanti yang langkahnya paling di depan, berarti dia yang dapat hadiahnya. Siap? Kita perhatikan. Kita akan mulai. Pertanyaan pertama, tolong baca ayatnya. Siap? Jadi kalian tidak langsung jawab, tapi angkat tangan dulu. Nanti Abi Indra akan tunjuk. Siap? Are you ready? Siap, konsentrasi. Tolong bacakan ayat 4. Yang tengah, yang tengah. Duduk, belum maju di sini dulu. Siap. Baca ayat 4. Pakai gerakannya. Oke, artinya apa? Oke, boleh maju ke depan. Namanya siapa? Mita. Siap. Berarti Abi Indra mau kasih 3 pertanyaan. Jadi nanti yang ketiga, yang 3 masuk ke selanjutnya, yang 2 di belakang kembali ke tempatnya. Siap. Pertanyaan selanjutnya ada di ayat berapa? Yang ada artinya menciptakan. Ibu, ayat berapa? Ayat 3. Boleh maju Ibu 1 langkah. Oke, 1 orang lagi di antara 3 orang ini. Siap? Oke. Apa bahasa Arabnya? Untuk yang 3 orang, yang 2 udah nggak jawab. Siap. Cicing, cicing, cicing. Apa bahasa Arabnya? Jadi tinggal ngomong bahasa Arabnya ya. Pandai berbicara. Yang tadi keempat. Ya. Allamahul bayan. Apa sih yang ayat keempat? Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan, allama bil bayan. Apa sih tadi? Allamahul bayan. Enggak usah pakai alam. Allama. Hul bayan. Al bayan. Ini dikasih tahu ini jawabnya. Oke, maju. Boleh yang 2 kembali. Oke. Karena hadiahnya ada 2, jadi yang paling di depan yang duluan. Tolong lanjutkan ayatnya. Kalau lanjutkan ke depan, tapi Abi Indra pengen lanjutinnya ke belakang. Contoh, Abi Indra baca khalaqal insan, berarti lanjutinnya khalaqal insan, allamal Quran, ar-Rahman, gitu lanjutinnya ke belakang. Bisa? Bisa? Insya Allah, siap. Tunjuk tangan yang bisa ya. Oke. Tolong lanjutkan ayatnya. Lanjutkan ayatnya. Ya. Mundur. Lanjutkannya mundur tapi ya. Siap? Baca dulu ayat yang Abi Indra baca, terus baca sebelum ayatnya. Oke? Cukup 2 ayat yang dibaca. Lanjutkan ayatnya, angkat tangan. Allamal Quran. Baca dulu ayat yang Abi Indra baca. Allamal Quran, Ar-Rahman. Oke, kamu maju selangkah. Yang 2 orang di belakang. Op di situ. Siap. Oke, kamu boleh jawab juga. Oke?
Iya, sekarang yang langkahnya paling banyak. Karena hadiahnya 2, yang paling belakang yang akan tereliminasi. Konsentrasi. Apa bahasa Arabnya yang menciptakan? Ibu. Khalaqal. Al-khalaqal. Oke. Khalaqal. Maju Ibu selangkah. Oke, pertanyaannya cuma ada 2 lagi. Jadi kamu bisa menyusul dan kamu bisa kalah. Konsentrasi. Tolong sebutkan ada 2 syarat cara menghafal metode ini. 1 dengan lancang. Suaranya dengan lancang. Lancang, lantang. Oh lantang. Lancang. Oh lantang. Kedua, 1 suaranya dengan lantang. Kedua dengan tangan. Metode. Maju 1 langkah lagi. Op, jangan jauh-jauh. Nanti suruh pulang. Oke. Siap. Kamu namanya siapa? Oke, siap Mita. Lanjut. Lanjut ya. Tadi kira-kira di ayat berapa bahwa Rasulullah itu adalah orator ulung? Oh, Bapak. 1 ayat keempat. Ayat keempat, yes betul. Berarti 1 pertanyaan lagi. Jadi ada yang sama, ada yang di depan. Oke. Oke. Siap. Apa bahasa Indonesianya? Al-Bayan. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ah, yang depan. Yang depan. Al-Bayan. Kelaya. Itu dulu. Apa sih tadi teh? Surat Arab. Kebanyakan udah tahu jawaban, dihitung dulu ya. Al-Bayan. Memudahkan bicara. Apa? 2. Memudahkan bicara. P3. Aku. Gugur. Sekali lagi. Oke. Pertanyaan terakhir. Kamu nggak usah jawab, kamu dapat hadiah langsung dari Abi. Oke, terima kasih ya. Oke, boleh. Oke, penentuan. Kita akan dengar kedua orang ini membaca dari ayat 1 sampai 4. Siapa yang gerakannya bagus, pas, dan suaranya lantang, dia yang akan mendapatkan. Boleh? Siapa duluan? Mau ibu dulu apa? Oh, ibu dulu. Siap. Gak usah pakai mic. Saya pegang. Sambil apa? Tahu dulu. Boleh. Ngadep sana aja, Bu. Gak usah kena mic. Barakallah, tepuk tangannya mana? Mita udah lihat? Iya udah lihat, bukan udah lihat, udah bisa, harus lebih baik dari ibu. Insyaallah, siap. Fokus ya, suaranya yang keras. Kalau ta'ud dan basmalah nggak bisa, nggak usah gerakin, langsung ke Ar-Rahman boleh. Siap? Suaranya yang keras, tangannya digerakin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an. Khalaqal insan Allamahul bayan. Tepuk tangan.
Jadi yang mana ini? Ibu, Masya Allah. Mita, gimana tuh? Nggak apa-apa kasih ke ibu. Buat ibu kasih sama Mita. Ini buat ibu aja gitu. Harus senyum dong. Oke, makasih Mita. Makasih ibu. Alhamdulillah, tepuk tangan buat semuanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama tutup dengan doa, boleh? Semoga Allah sedang mendengarkan dan menijabah doa-doa kita. Saya sambil duduk saja. Baik, kita sama-sama angkat tangan kita sama-sama tundukkan kepala kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apapun hajat kita, keinginan kita Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kirin, hamdan namin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah yang maha tahu keadaan kami ya Rabb, yang maha melihat semua maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah, yang maha tahu segala dosa-dosa yang kami pernah kerjakan ya Rabb, yang maha tahu semua aib-aib kami yang kami sembunyikan ya Allah. Ya Allah, ini hambamu yang bergelimang dosa, bergelimang maksiat ya Allah, yang penuh dengan aib-aib ya Allah. Ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang ya Allah. Ampuni semua maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa yang kami kerjakan ya Rabb. Engkau ya Rahman, Engkau ya Rahim, Engkau ya Ghafur. Ya Allah, banyak sekali aib-aib kami yang kami sembunyikan, sehingga mungkin dengan aib kami yang tersembunyi masih banyak orang yang menghormati, menghargai kami. Tapi seandainya mereka tahu yang sebenarnya aib kami ya Allah, mungkin mereka jijik melihat kami. Mungkin hinaan orang lain kepada kami itu masih lebih baik daripada kami yang sesungguhnya ya Allah. Ya Rabb, dengan kemuliaan perkumpulan ini ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran yang kami hafalkan ya Allah, ya Allah, hapuskan semua aib-aib yang kami sembunyikan ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ayah ibu kami ya Allah, ya Rabb, beri kami kemudahan untuk bisa membahagiakan ayah ibu kami ya Allah. Beri kami kesempatan sebelum mereka wafat ya Allah, kami bisa mengajak mereka ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madah Al-Munawwarah, ke Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan ayah ibu kami sebelum kami membahagiakan hatinya ya Allah, sebelum kami menjadi kebanggaannya ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang ayah ibunya sudah wafat ya Rabb. Untuk ayah ibu kami yang sudah wafat ya Allah, lapangkan alam kubur ayah ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami yang sudah wafat ya Rabb. Jangan Engkau siksa ayah ibu kami di alam kuburnya ya Allah. Kami belum sempat membahagiakan mereka ketika hidup ya Allah. Jangan Engkau tak sempatkan kami untuk bisa membahagiakan mereka di alam kuburnya ya Allah. Sampaikan doa ini, doa hari ini sampai ke alam kubur ayah ibu kami yang sudah wafat ya Rabb, sehingga membahagiakan hatinya ya Allah. Luaskan alam kubur daripada ayah ibu kami, jadikan raudhah min riyadil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut
wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, semakin hari semakin dekat dengan hari kepulangan kami ya Allah. Semakin hari semakin dekat dengan malaikat Ijrail akan datang menjemput kami ya Allah. Semakin hari semakin dekat dengan hari kematian kami ya Rabb. Seandainya hari itu tiba ya Allah, tutup usia kami dalam keadaan husnul khotimah. Tutup usia kami dalam keadaan kami sedang beribadah. Tutup usia kami dalam keadaan kami sedang membaca menghafal Al-Quran. Tutup usia kami dalam keadaan kami sedang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Beri kami kesempatan untuk bertaubat sebelum kami wafat. Wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Ya Allah, mudahkan kami dalam menghadapi sakitnya, goncangan, dahsyatnya syakaratul maut ya Allah. Ketika itu kami sangat kehausan, setan datang menggoda kami untuk agar iman kami terjabut ketika kami syakaratul maut. Banyak sekali orang yang susah mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika syakaratul maut. Ya Allah, mudahkan, kuatkan keimanan kami dalam menghadapi goncangan syakaratul maut. Mudahkan lisan ini mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ketika kami menutup usia kami, maka tutuplah perkataan kami di dunia ini dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, kami mempunyai anak dan keturunan ya Allah. Kami mempunyai anak didik ya Allah. Ya Rabb, takdirkan semua anak didik kami, anak keturunan kami menjadi anak yang solih solihah ya Allah. Anak-anak yang selalu menyebut-nyebut nama kami ketika mereka berdoa ya Allah. Anak-anak yang menjadi penolong kami dunia sampai akhirat ya Allah. Anak-anak yang memudahkan kami masuk ke surgamu ya Allah. Anak-anak yang menyelamatkan kami daripada nerakamu ya Rabb. Ya Allah, jangan Engkau jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang durhaka ya Allah. Durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru ya Allah. Jauhkan dari kami anak-anak yang seperti itu ya Allah. Anak-anak yang bisa menyeret kami ke neraka-Mu ya Allah. Anak-anak yang menghalangi kami masuk ke surga-Mu ya Allah. Ya Rabb, jadikan anak-anak dan keturunan kami anak-anak yang bisa menyelamatkan kami tidak hanya dunia sampai ke akhirat-Mu, sampai menuntun kami masuk ke surga-Mu ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kumpulkan kami dengan anak keturunan, anak didik kami sampai ke surga-Mu sebagaimana kami berkumpul di dunia ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau Maha tahu segala isi hati kami ya Allah. Engkau Maha tahu segala keinginan hajat-hajat kami ya Allah. Dengan kemuliaan perkumpulan ini, dengan kemuliaan silaturahmi, dengan kemuliaan Al-Quran ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan semua keinginan kami ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang sakit ya Allah, tolong angkat penyakitnya, ganti dengan kesembuhan ya Rabb. Jika di antara kami ada yang sedang kesulitan, kesusahan ya Allah, berikan jalan keluar daripada kesulitan dan kesusahan, ganti dengan kemudahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku yang Abi cintai, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan keberkahan wabil khusus untuk sekolah ini semakin maju, semakin berkembang, semakin anak-anaknya salih dan salihah. Saya tutup dengan pantun, boleh? Jawab cakep ya. Oke, pantunnya kayak gini. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangarsa Bapak Ustadz Indra Aulia nu parantos ngadugikeun tausiahna sareng doa panutup kana ieu acara. Mugia doa urang sadaya diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin nu dipihormat, acara demi acara tos lekasan. Sim kuring sejang haturkeun mangrewu-rewu nuhun kana perhatosanana. Mugi agung cukup lumur jembar hapuntenna anu diteda. Bilih langkung saur bae carek. Bilih aya budi nuka jinjing ti tepi swiring, basa nuka candak ti padesaan. Saninten buah saninten, saninten ti parapatan. Hapunten abdi hapunten, bilih aya kalepatan. Mangga urang tutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring Pina Amalia Putri sareng reng-rengan nu mancen kana ieu acara amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di ujung ada stand Rabani yang sudah mensupport kegiatan ini. Barangkali teman-teman mau belanja, silakan datangi booth Rabani di belakang. When the sun goes down, across the sea, searching for something inside of me. I will find all the lost pieces, heart will feel deep and real. I was blind but now I see. Hey, yeah, you're the one. Hey, yeah, you're the one. Hey, yeah, 'cause I can't live without you.